Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tribus Panggreni, BP 1910321016 dari kelompok 2 Kesehatan Mental A. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari kelompok kami yang berjudul mengenai Sibling Psychological Wellbeing Mahasiswa Pasca Sarjana. Adapun anggota dari kelompok 2 itu ada rekan saya Riko Dwi Putra Anggara, kemudian ada Putri Oktaviani, ada Putri Nabila Rizka, ada Dila Febrianti Sukma, ada saya sendiri Trubus Panggraini, dan terakhir ada Arawinda Nareswari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis situasi. Jadi kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan yang disadari oleh individu mengenai kondisi mentalnya yang sehat, kemampuan untuk mengelola stres kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan di komunitasnya. Melalui beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan Aulia dan rekan-rekannya tahun 2019 yang menyatakan bahwa mayoritas mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas Ilmu Keperawatan memiliki tingkat stres sedang hingga stres berat. Sementara, dari penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan tahun 2017 menyatakan bahwa masalah kejiwaan seperti depresi dan gangguan kecemasan itu banyak terjadi pada mahasiswa kedokteran. Sedangkan menurut Carl, individu yang sehat mentalnya adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan toleransi yang tinggi, serta memiliki sikap hidup yang bahagia. Adapun individu yang sehat mental akan menunjukkan kesejahteraan psikologis atau psychological well-being yang positif. Menurut Riff, dalam Istiqomah tahun 2020, psikologi well-being merupakan keadaan di mana individu menerima apa adanya kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi positif, menjadi pribadi yang mandiri, mengendalikan lingkungan, dan terus bertumbuh dan suatu pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang. Psychological well-being dibagi menjadi 3 dimensi, di mana keenam dimensi tersebut harus dikuasai mahasiswa tingkat akhir agar kehidupan pasca kampusnya dapat tercapai dengan baik. Di antaranya, yang pertama ada penerimaan diri, kedua ada hubungan positif dengan orang lain, ketiga ada kemandirian, keempat ada penguasaan lingkungan, kelima ada tujuan hidup, dan terakhir ada pertumbuhan pribadi. Mahasiswa yang memiliki tingkat psychological well-being yang rendah akan menunjukkan rasa tidak percaya diri, bergantung pada orang lain, mengalami kesulitan untuk menjalani hubungan yang baik dengan orang lain, belum memiliki tujuan hidup, serta mengalami kesulitan untuk terbuka dengan pengalaman yang baru. Hal ini mempengaruhi mahasiswa khususnya yang berada di tingkat akhir untuk mengalami stres dan depresi. Depresi dalam hal ini nanti bisa mempengaruhi kehidupan pasca kampusnya. Dibutuhkan intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa tingkat akhir. Karena jika mahasiswa tingkat akhir memiliki kesejahteraan psikologis yang baik, maka akan kehidupan pasca kampusnya pun juga dapat tercapai dan terrealisasi dengan baik. Baik, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah dari program sibling untuk mahasiswa pascasarjana ini, yaitu bagaimana ke-6 dimensi psychological well-being pada mahasiswa dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan mentalnya di kampus serta pencapaian kesejahteraannya pasca kampus. Selanjutnya ada tujuannya yaitu untuk mempromosikan kesehatan mental dalam cakupan pencapaian ke-6 divisi dari psychological well-being agar kesejahteraan kehidupan mahasiswa pasca kampus dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat ini dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, manfaat bagi pelaksana kegiatan, dan yang kedua ada manfaat untuk pesertanya. Untuk pelaksana kegiatan dapat memenuhi tugas akhir semester serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di mata kuliah kesehatan mental. Yang kedua, yaitu mempromosikan kesehatan mental pada masyarakat yang dalam hal ini difokuskan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Sedangkan manfaat untuk peserta yaitu program ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa terkait pentingnya membangun psychological well-being dengan baik sebelum terjun langsung dalam dunia kerja di kehidupan pasca kampusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Diputra Anggara akan menjelaskan bagian bab 2 metode pelaksanaan. Pada yang pertama yaitu kerangka pemecahan masalah. Ada beberapa tahap dari pemecahan masalah. Yang pertama tahap persiapan, selanjutnya tahap studi pendahuluan, selanjutnya tahap analisis situasi, tahap rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tahap metode pelaksanaan. Dan pada metode pelaksanaan ini terbagi 3, yaitu kriteria keberhasilan, pelaksanaan kegiatan, tempat dan sasaran kegiatan. Setelah tahap-tahap yang tadi itu selesai, kita masuk kepada tahap evaluasi. Selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu metode pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan pada program ini adalah metode promosi massa. Metode promosi massa menggunakan media cetak dalam bentuk pamflet yang nantinya akan diposting di media sosial. Pamflet yang akan diposting di media sosial berjumlah 3, dengan masing-masingnya berisi 2 dimensi dari 6 dimensi psikologi well-being dalam rentang waktu 3 hari berturut-turut. Mungkin sekian penjabaran dari saya, terima kasih. Baiklah Ibu dan teman-teman, saya akan mencoba melanjutkan presentasi tentang program kami. Tadi kita udah di sasaran, sekarang kita ke kriteria dan evaluasi keberhasilan. Nah, untuk kriteria keberhasilan dari program ini sendiri itu tercapainya jumlah postingan, jumlah like dan komentar dari postingan itu sebanyak 250 like dan komennya 20. Itu sudah disum ya, sudah disum dari anggota-anggota kelompoknya. Nah, jadi nanti kita itu, jadi kan pamfletnya ada 3. Nah, pamflet 3 ini secara berturut-turut harinya, tepatnya itu tanggal 17, mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember itu diposting serentak. Kemudian nanti terhitung dari tanggal 19 Desember 7 hari tepatnya, tanggal 27. Nah, itu rekapan hasil like dan komentarnya seperti itu. Dan menembus angka 250 like dan 20 komen. Itu untuk kriteria keberhasilannya. Kemudian kalau untuk evaluasi, kemungkinan untuk faktor penghambat atau kesulitan dari tim pelaksana program ini sendiri itu tidak ada ya, karena kami berusaha konsisten dan menjalankan program tersebut dengan baik. Cuman kalau untuk dari pesertanya nanti itu dikhawatirkan akan kurang respon gitu, kurang memberi like, kurang komentar, dan kurang men-share gitu. Jadi itu yang nanti akan diusahakan untuk bisa semaksimal mungkin seperti itu. Baiklah, demikian untuk kriteria dan evaluasinya. Terima kasih. Saya Putri Nabila Rizka, BP 191032-1006 akan menyampaikan materi mengenai bab 3, yaitu kegiatan program. Yang pertama ada persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan memulai koordinasi kelompok dengan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Koordinasi ini akan membantu kelompok untuk menentukan apa-apa saja bahasan pokok dari dimensi psychological well-being yang akan dicantumkan dalam pamflet yang disebar. Pada tahap persiapan ini, kelompok juga akan menentukan jadwal bergilir untuk membagikan postingan secara berkala dan apa-apa saja jenis media sosial yang patut digunakan. Berdasarkan hasil diskusi, maka ditetapkan bahwa program kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, yaitu dari tanggal 17 Desember 2020 sampai tanggal 19 Desember 2020. Yang kedua ada peserta. Peserta dari kegiatan ini adalah mahasiswa seluruh Indonesia, baik dari berbagai golongan usia dan baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Target peserta adalah sebanyak 250 orang. Sekian, terima kasih. Saya Dila Febrianti Sukma, BP 191013 akan melanjutkan presentasi ke proposal dari kelompok, yaitu terkait tempat dan tahapan dari kegiatan. Nah,
untuk tempat kegiatannya yaitu kondisional, karena pada saat ini masih dalam keadaan COVID-19 sehingga kelompok dan sasaran mahasiswa masih terkendala dalam hubungan jarak. Oleh karena itu, kelompok melakukan promosi kesehatannya yaitu melalui media sosial. Nah, untuk tahapan kegiatannya pada tanggal 17 Desember 2020 pada jam 8 sampai jam 8.30 itu kelompok sudah semua anggota kelompok sudah mulai mengupload atau memposting pamflet pada media sosial. Nah, postingan ini berlaku sampai tanggal 26 Desember 2020. Nah, pada tanggal 27 Desember 2020 pada jam 8 sampai jam 8.30 kelompok sudah mulai merekap hasil like dan komen dari sasaran mahasiswa. Mungkin sekian dari Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.